Bunda itu jaketnya kebalik. Iya sayang, emang sengaja dibalik. Emang sengaja dibalik. Soalnya bunda kan tiduran liburan terus. Iya enak kali liburan lu. Besok baru kerja. Pendapat bunda. Terus gimana pendapat bunda? Di sini bunda, kalau di sini bunda, kalau di sini aku nggak kenal Sarah Sechan, aku nggak kenal Maya Asanti. Dua sosok ini aku nggak kenal. Cuman tahu aja. Tapi Sarah Sechan aku pernah ketemu Taman Anggrek zaman dulu, tahun berapa bunda? Tahun 2001 apa 2002? 2001 apa 2000? 2000 tahun 99 apa tahun 2? Pokoknya tahun 99 apa tahun, ya sekitar tahun 99 bunda pernah ketemu Sarah Sechan. Di mana bunda? Di Mall Taman Anggrek. Waktu itu bunda tinggal di Kelapa Gading. Jadi bunda memang ke sana, memang ke Mall Taman Anggrek. Dia lagi MC sama siapa sih mantannya Paramitha Rosadi? Gunawan ya? Siapa sih namanya? Yang mantan Paramitha Rosadi siapa namanya? Yang ganteng itu loh, siapa namanya? Aduh, yang tinggal di Singapura. Yang punya anak 2, kembar. Cewek sama cowok ganteng-ganteng, cantik sama ganteng, siapa sih? Gunawan. Maya Santi siapa bun? Maya Santi kan mantannya Ramadhani. Maya Dani siapa? Maya Santi mantan istrinya si Ramadhani siapa? Ramadhani siapa? Siapa sih mantannya siapa? Ahmad Dhani. Iya, Ahmad Dhani bun. Iya Ahmad Gunawan bunda. Iya Gunawan. Bajunya terbalik itu bun. Iya udah biar aja terbalik, emang disengaja dibalik. Ya udah gue balik nih biar nggak cerewet. Cerewet. Gundul menawar. Perasaan Sarah Sechan sama perasaan Sarah. Iya capek ya cerewet. Cepetan dong bunda, gimana menurut bunda? Ya Allah penasaran nih ya. Ping keluar dari kalimat bunda. Ya sebenarnya sih sebenarnya kalau menurut bunda, bunda netral ya, jadi nggak ada Gigi juga pernah baik sama bunda ya kan. Gigi juga orangnya baik, ramah gitu. Kadang-kadang kita butuh kontrol diri gitu, butuh ngontrol diri gitu. Mungkin saat itu Gigi lagi gembira, lagi senang gitu. Jadi lepas kontrol. Teriak-teriak dia. Gitu. Ya kalau dari kalimatnya Sarah Sechan. Kalau dari kalimatnya Sarah Sechan itu seperti kayak apa ya, kayak menegur gitu. Tapi sebenarnya kalau mau menegur tidak perlu pakai kalimat sultan,
tidak perlu pakai kalimat sultan gitu, karena kita nggak usah memandang dari apa ya, dari kehidupan mereka gitu, tapi kita kita memberikan nasihat menurut yang dia lakukan aja gitu. Karena kalau udah jatuhnya misalnya mau sultan, mau orang miskin, mau orang kaya, itu jatuhnya jadi kayak kayak dibilang sebenarnya kalau kita mau menasihatin nggak usah pakai kalimat sultan, bilang aja misalnya gini, harusnya kita punya adab di negeri orang gitu, apalagi kan Singapura itu bukan negara kita gitu. Nah, sosok Gigi itu kan orang yang terkenal di Indonesia gitu. Image-nya seperti apa ketika kalau nanti orang Singapura melihat dari perilakunya gitu. Itu aja kalimatnya. Jadi nggak usah pakai sebenarnya nggak perlu pakai sultan. Tidak perlu membandingkan lagi antara Sultan Indonesia sama Sultan Singapura gitu. Itu aja sih kalau menurut Bunda. Jadi jatuhnya kayak jatuhnya kalau Bunda baca kalimatnya jadi kayak ada rasa kayak kecemburuan sosial gitu, kayak jatuhnya jadi kayak bukan berarti dia sultan lalu dia bebas bertingkah gitu. Tapi sebenarnya sultannya nggak perlu disebut, langsung aja tembak gitu. Misalnya harusnya orang Indonesia itu punya adab di negeri orang gitu, apalagi itu mall, jangan teriak-teriak gitu. Misalnya siapa tahu di sana orang yang lagi di mall terganggu, itu kan juga apa namanya, kalau misalnya orang Singapura kenal si Gigi kan image-nya jadi jelek, nama Gigi gitu, apalagi dia kan selebriti, pastinya orang akan melihat gitu aja. Nah kalau Maya Asanti, kalimat dia juga menurut Bunda sih salah juga gitu. Kita jangan berbicara tentang oh setiap orang kan punya dosa, punya kesilapan gitu. Itu nggak ada kalimat kesana sebenarnya. Harusnya dia kalau dia mau sudahlah, urus aja pribadi kita masing-masing gitu kan. Sebenarnya kalau menurut Bunda sih Maya Asanti itu dia nggak perlu komentar. Jadi kayak komentarnya juga menurut Bunda kayaknya gimana ya, kalau misalnya orang salah gitu, tidak ada yang menegur, nanti akan kebiasaan, jatuhnya di situ. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita salah nih, ada yang misalnya Bunda salah nih, Bunda jangan begitu, nanti nggak enak gitu, itu teguran. Nah, nggak ada hubungannya dengan dosa. Setiap kita punya kesilapan tuh nggak ada gitu loh. Rasul aja, setara Nabi Muhammad, ketika dia tidak mengucap insya Allah, malaikat menegur agar Nabi Muhammad berhati-hati ketika dia berkata harus mengucapkan insya Allah gitu. Jadi nggak, itu kalimat sebenarnya di satu sisi Sarasehan sebenarnya benar gitu. Sebenarnya dia benar, tapi penyampaiannya kayak kurang dewasa gitu. Kalau menurut Bunda, ini menurut Bunda ya, kurang dewasa. Kalau Maya Asanti sebenarnya nggak perlu lagi berkomentar gitu. Cukup apa ya? Karena nggak ada urusan setiap kita punya kesilapan, setiap kita punya dosa, kita juga kayak kita punya kesalahan, itu nggak kesana jatuhnya. Karena
setiap orang yang di mata kita kayaknya kurang pas ya kita tegur. Jadi kayak mungkin selama ini kan Gigi kan memang orangnya kan dia orang yang suka kesana kemari, masih muda ya kan, ceria-ceria. Mungkin ada hal-hal yang memang kurang enak nih di mata publik gitu. Image-nya kayaknya gimana ya, wajar kalau misalnya Sarah Sechan memberikan nasihat gitu, terus itu wajar gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya dengan setiap kita punya dosa, setiap kita punya kesalahan ya, setiap orang punya kesalahan harus kita tegur supaya nggak berulang lagi gitu. Itu kalau menurut Bunda ya. Ya karena kan nanti kalau misalnya Gigi ngelakuin lagi kan jatuhnya jadinya dia lupa apa. Ih, kok ada helikopter lewat sini ya? Mau kemana dia? Ih, kenapa burung-burung pada berterbangan? Kok banyak kali burung-burung tuh? Ada burung elang. Itu menurut Bunda. Jadi jatuhnya kalau Bunda lihat dari kalimatnya, jadi jatuhnya kayak orang pingin viral, pingin terkenal. Capek ah. Mendingan tanya jawab, baca komentar. Bunda pasti ditanya netizen awas mak diculik helikopter. Udah Bun, ganti topik yuk. Ya udah yuk. Iya, saya juga tinggal di Australia. Jarang kita lihat teriak-teriak. Pasti ada lah orang kayak Gigi tuh, nggak pasti ada. Ada gempa di mana? Di mana gempa? Bosan Bun, Gigi terus. Ya udah kita bahas yang lain aja udah. Udah Bunda ngerokok dulu ya, nanti nggak ngerokok aku ah. Masalah capres. Bunda udah lihat capresnya. Kalau Bunda bilang sih Anies seperti biasa, memang dia pintar berkata-kata. Kalau Prabowo dia kayak dia nggak bisa berkata, dia nggak pandai berkata-kata dia nggak pandai. Kalau Anies kan memang dia pintar ngomong, memang dia pintar ngomong, pintar. Jadi kalau ya orang pintar memang harus bisa bicara positif lah, nggak negatif lah. Dingin ah, nggak sanggup aku. Masuk kawan, masuk. Hari ini Bunda libur, iya enggaknya tidur lagi. Aduh, masa apa Bunda? Nanti kalau misalnya, malah nggak usah ngomong-ngomong lah, capek aku. Apa itu? Loh, kacamata Bunda mana? Kacamata, susah ku melihat tanpa dirimu. Selalu ku pakai kacamata. Oh kacamata. Aduh enaknya tidur lah. Kemarin Bunda jalan-jalan, sekarang Bunda tidur lagi. Hari ini kayaknya Bunda di rumah aja udah. 3 hari Bunda jalan-jalan ke sana kemari. Hari ini tidur. Aduh.
yang selalu ku perhatikan diriku. Semua pinter ngomong, tapi praktiknya belum tentu. Teori ya. Anies memang pinter ngomong sih. Ya memang dia pinter, memang dia kebetulan pinter. Jadi ya pinter. Kalau Prabowo dia nggak ini dia. Tapi ada yang ngeki dia langsung bisa ini. Prabowo tuh udah tahu permainan politik. Jadi dia udah nggak ini dia nggak kaget. Kalau pas debat capres Anies ngomong apa gitu dia udah paham. Sungai Gangga ini apa ya? Sungai Gangga ini ya. Bentar ya. Capek kali tidur dulu. Bagi duit dong bunda, mau beli pampers. Susah kali hidup kau rupanya. Sampai minta duit. Minta beli pampers, suami kau nggak kerja rupanya. Hah? Percuma dong punya suami. Minta dong sama suami kau. Percuma punya suami. Kalau pampers anak aja masih minta orang lain. Nggak usah bersuami sekalian. Suruh suami kau beli, ngapain aja duduk aja depan pintu ngerokok dia, ngitungin bintang. Maukah